A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Suami sehat? Anak sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kadang kita kalau ngedoain selesai sholat pasti yang didoain pasti suami, anak. Mana lebih dulu anak sama suami? Suami lah teman dulu. Anak lah. Suami, anak, terus apa lagi? Orang tua, ya kan? Nah itu kita doain mereka karena rasa sayang kita kepada mereka. Betul apa betul? Ada mahabbah, ada perasaan cinta kita terhadap pasangan kita, terhadap anak kita, terhadap orang tua kita. Kakak sama adik didoain enggak? Enggak disebut tadi. Saudara sebut ya. Nah kadangkala begini nih, yang kita doain memang seringkali suami, anak. Kakak sama adik kadangkala kalau inget doang ya Bu ya. Enggak jarang antara kakak sama adik punya hubungan yang kurang harmonis. Betul apa betul? Cuma gara-gara ngerasa orang tua lebih pilih kasih antara kita sama kakak kita atau sama adik kita. Betul apa betul? Ada yang kayak gitu ada? Mana orangnya? Baik, kita akan bahas ya mengenai tema kita yaitu kita berbeda tapi saudara, jangan baper ya. Surah yang akan kita kaji adalah surah Al-Hujurat. Ayat yang pertama kita bahas adalah ayat ke-9 dari surah Al-Hujurat dan ayat ke-10. Dan kesempatan pertama sudah hadir guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Kiai Haji Abi Amir Faisal. Silakan Abi, fadhol. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang David. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bu, ini hari ini ibu-ibu, Masya Allah luar biasa. Senyumnya semangat. Amin. Masya Allah, orang senyum itu menyenangkan Bu. Menenangkan hati. Kalau ibu ketemu saudara cemberut, kira-kira saudaranya seneng gak? Saudara ibu cemberut, ibu seneng gak? Enggak. Ibu pulang ke rumah ketemu suami melengos, ibu sakit hati enggak? Atau ibu melengos, kira-kira suami lari dari rumah enggak? Ke rumah tetangga Abi. Rumah tetangga. Langsung tenangkan. Nah ini yang mengerikan nih Bang David ya. Iya. Jadi kita semua Bu, ini rahasia kekuasaan Allah. Allah Maha Kuasa. Sekalipun lahir dari ayah dan ibu yang sama, anak-anak itu berbeda-beda. Wajahnya berbeda, karakternya berbeda, sifatnya berbeda. Betul? Bahkan kembar pun berbeda juga. Dulu Ibunda Hawa melahirkan kembar. Yang lahir laki perempuan. Jadi ada kembar, laki perempuan ada. Ada kembar sejenis, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Nah, itu pun juga membawa karakter dan sifat yang berbeda. Kapan ketahuan itu? Bahwa itu berbeda, menimbulkan ketegangan. Biasanya kalau berkaitan dengan harta. Betul Bu?
Jadi harta itu nggak kenal saudara. Betul ya? Apalagi pembagian harta warisan. Sudah. Di situ terjadi permusuhan. Nah, mari kita belajar sekarang dari surah apa Bu? Al-Hujurat. Al-Hujurat. Apa artinya Al-Hujurat? Kamar-kamar. Jadi dulu rumah Nabi itu berbilik-bilik, artinya berkamar-kamar. Jadi satu kamar, Nabi satu keluarga sama istrinya. Kamar sebelahnya lagi, istri yang lain lagi. Nah itu yang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Al-Hujurat, pakai jamak dalam bahasa Arab. Artinya kamar. Jadi enggak satu rumah semua istri digabung, enggak. Jadi Nabi masing-masing istri punya rumah independen. Itulah Al-Hujurat. Nah, surah Al-Hujurat ini surah khusus mengajarkan akhlak, etika, adab di sini. Cara berbicara, cara memanggil teman, itu semua diajarkan di sini. Nah, pada ayat yang ke-9 dan ke-10 ini tentang bagaimana kalau terjadi perbedaan, perselisihan antara saudara. Allah menyebutkan dengan istilah wa in ta'ifatani minal mu'minina qtatalu. Kata ta'ifatan, dua kelompok. Kemudian iqtatalu artinya berselisih. Kata kital bisa berarti perang, karena kadang-kadang Bu, berselisih bisa terjadi peperangan. Kalau berselisih antar kelompok bisa berperang. Kalau berselisih antar dua orang bersaudara bisa bertarung, saling pukul bahkan saling bunuh. Nah, ada yang hanya bertengkar. Nah, makanya para ulama tafsir ketika mengartikan iqtatalu di sini bisa berarti berselisih, bertikai, bisa juga berarti bertengkar. Nah, apa rumusnya? Dua ayat ini, ayat 9 dan 10, ada beberapa kata penting. Kalau terjadi perselisihan, baik bersaudara itu saudara seiman, karena kita bukan senasab tapi seiman. Makanya kata Allah minal mu'minin. Tapi ada saudara senasab plus seiman. Nah, ini juga persaudaraan lagi. Namun dari persaudaraan ini tidak mustahil terjadi perselisihan. Karena Bu, yang namanya saudara, halo, Ya. seperti pintu dengan daunnya. Ya, dikit-dikit dor, dikit dor. Itu karena bersama-sama. Ibu sama suami, pasti ya Bu ya. Nah, tapi jangan diperpanjang, jangan langsung dipukul-pukulin itu. Bukan pintunya digerbang-gerbangin, bukan. Nah, itu biasa, namanya berbunyi itu biasa. Kata Allah, rumusnya apa? Fa aslihu baina akhawaikum. Kalau di sini fa aslihu bainahuma, saling kamu memperbaiki antar dua kelompok itu. Jadi kalau ibu menemukan dua orang bertengkar, ibu jadi penengahnya. Caranya gimana? Islah. Dalam cara islah gimana? Ibu boleh dikit-dikit mencari jalan titik temunya. Enggak kok, dia enggak benci sama kamu. Betul? Iya. Oh gitu? Iya. Saya nyangka benci. Enggak, itu hanya gayanya aja. Gitu aja Bu. Dibikin tenang. Oh, nanti ibu datang. Sudah saya bilangin ke dia. Dia katanya mau damai ke. Oh betul? Iya. Akhirnya dipertemukan. Jadi boleh-boleh dikit ibu dengan gaya ibu sendiri. Ngarang-ngarang dikit. Yang penting untuk perdamaian. Yang penting jangan bohong-bohong amat. Yang tidak boleh dia mengadu domba. Dibikin panas. Ketemu. Ya tuh memang begitu tuh. Udah benci aja sekalian. Nah ini yang gak boleh. Ini namanya ghibah Bu. Nah. Tapi kalau ternyata setelah ibu menengahi. Yang satu gak mau berdamai. Fa in baghat ihdahuma al ukhra. Nah gak mau berdamai. Ya sudah. Sekalian aja Bu. Selesaikan dengan cara yang lain. Faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ala amrillah. Hatta tafi'a ila amrillah. Sampai mereka kembali kepada Allah. Intinya kembali kepada Allah. Nah Bunda, tapi kalau mereka mau berdamai, fa'in fa'at. Fa'at artinya rojaat. Fa'aslihu bainahuma. Maka segera damaikan. Bil adl, tapi dengan cara adil.
Wa aqsitu, tegakkan keadilan. Innallaha yuhibbul muqsitin, Allah suka kepada orang yang adil. Nah, ayat berikutnya sama Bu, menyebutkan tentang orang beriman, bahwa seharusnya orang beriman harus bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun, bahwa tabiat orang beriman bersaudara. Kata innama lil hasr, identifikasi bahwa seorang mukmin identik dengan persaudaraan. Tidak pantas seorang mengaku beriman kalau tidak bersaudara. Kata Allah, innamal mu'minuna ikhwatun. Caranya gimana? Sama. Fa aslihu baina akhwaikum. Ini kata kunci, diulang 2 kali oleh Allah. Fa aslihu. Pokoknya jangan dikomporin sehingga nggak terbakar, tapi diademin. Bahasanya apa? Fa aslihu baina akhwaikum. Ternyata orang yang selalu melakukan islah, mendamaikan, yang saling bertengkar, inilah jalan ketakwaan. Wattaqullah. Jadi takwa itu bukan hanya ibadah ritual. Takwa itu juga hidup damai bersama-sama. La'allakum turhamun, agar kamu dapat rahmat. Jadi orang yang bertakwa, berdamai, semua itu bersaudara, rahmat Allah akan turun. Tidak akan turun rahmat Allah kepada suatu kaum, kepada sebuah negeri yang di dalamnya banyak pertengkaran, banyak perselisihan, banyak saling bermusuhan, saling menjatuhkan. Tidak akan pernah. Dan rahmat Allah akan turun ke sebuah negeri, ke sebuah kaum di mana mereka saling berdamai, saling menyatukan, saling mendukung, dan saling menjaga kemuliaan masing-masing. Ini makna ayat la'allakum turhamu. Semoga Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Abi. Bu, kita ini bersaudara ya Bu ya. Betul apa betul? Saudara seiman. Kita juga punya saudara senasab ya, kakak adik kita nasab ya. Terus juga ada saudara sebangsa ya, sebangsa senegara ya. Ada beda agama juga. Itu saudara kita satu bangsa. Nah, ngomongin soal perbedaan pendapat di dalam ikatan kekeluargaan atau persaudaraan, siapa yang mau nanya? Angkat tangannya, silahkan. Ya, Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi dari Majelis Taklim Khairun Nisa, Samudra, Depok. Saya ingin menanyakan, kalau ada dua bersaudara yang saling bermusuhan, kita udah berusaha mendamaikannya, Ustaz. Tapi salah satunya memusuhi kita. Bagaimana sikap kita? Oke, ya, baik, itu saja Ibu. Ya. Oke, terima kasih Ibu. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini Ibu Dewi putih di antara yang merah. Selera aja udah beda ya warna ya. Silakan Abi, bisa dijawab Abi. Masya Allah, luar biasa. Jadi aku sudah ingin menjadi nih juru damai, kok malah dimusuhi. Iya. Jadi dulu ada salah seorang sahabat namanya Nuaim. Dia masuk Islam di tengah malam. Gak ada yang tahu dari kaum itu. Terus dia minta izin ke Nabi, wahai Nabi, aku ingin membuat nih perdamaian supaya di kota Madinah ini damai. Terus kemudian waktu itu terjadi perang Ahzab. Semua berkoalisi ingin memusuhi orang Islam, menyerang orang Islam. Nah, akhirnya apa? Nuaim ini pakai cara-cara. Terus kata Nuaim, wahai Rasul, boleh nggak aku berbohong? Ya, al-harbu khid'ah, boleh aja, tapi untuk mendamaikan. Nah, akhirnya apa? Dia datang kepada orang Yahudi, Yahudi, kamu kenapa sih kok berkoalisi sama orang kafir? Nanti kalau mereka pergi, kamu akan diserang oleh orang Islam. Kamu sendirian. Oh betul, iya. Terus gimana? Ya udah, jangan dukung mereka. Akhirnya dia, yaudah aku cabut dukunganku. Udah. Akhirnya datang si Nuaim kepada orang kafir Abu Sufyan. Abu Sufyan, ya. Orang Yahudi sudah gak dukung kamu lagi. Kok bisa? Iya. Kenapa? Ya dia takut juga nanti diserang orang Islam kalau kamu pergi. Oh gitu? Iya. Ya udahlah, aku
aku juga nggak mau melanjutkan lah. Akhirnya berhenti itu perang, Bu. Jadi ternyata cara-cara yang baik adalah ya cara-cara di mana kita berusaha cari titik temunya. Nah, kalau ternyata masih dimusuhi dengan cara seperti itu, ya ibu cari cara lain. Gunakan orang lain yang tidak dimusuhi. Yang penting gimana tujuan perdamaian tercapai. Tapi kalau ternyata ibu nggak menemukan orang yang bisa menggantikan ibu, gimana caranya? Nah, ibu coba mundur selangkah demi selangkah dan kemudian ibu berdoa mohon ampun kepada Allah. Ya Rob, jika ada cara-cara aku yang salah, mohon ampun, aku hanya ingin kebaikan. Dan setelah itu ibu memohon kepada Allah agar hati-hati mereka semuanya dibuka hidayah oleh Allah. Dibuka hatinya untuk mendapatkan hidayah Allah. Dan akhirnya mereka semuanya bisa berdamai. Memang kadang-kadang Bu, ada masalah yang selesai dengan waktu. Butuh waktu. Ada masalah yang selesai dengan proses. Nah, kalau proses nggak mampu, ya sudah dengan waktu. Selama menunggu waktu, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu kita menyelesaikan masalah keluarga, masalah anak, dan masalah persaudaraan. Semoga Allah berkahi. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Abi. Bu, memang kadang-kala niat baik, malah akhirnya malah kita yang kena. Betul apa betul? Nggak jarang loh ada orang yang niatnya mau nyelesain pertikaian, pengen niatnya nyelesain sebuah permasalahan, malah dia yang akhirnya dianggap sebagai akar masalah. Malah dimusuhin sama kedua belah pihak. Betul apa betul? Kalau udah kayak gitu mundur ke belakang, istighfar, mohon ampun pada Allah, minta Allah, ya Allah lembutkan hati kedua orang ini. Insya Allah nanti akan ada jalannya lagi gitu ya Abi ya. Ya Abi ya. Tapi tetap ikhtiarnya tetap dijalanin, tetap berbuat baik, tetap mencoba sambil menyatukan kedua orang. Kalau nggak bisa ya udah kita mundur, tapi tetap doain kebaikan buat mereka berdua. Baik ya Bu ya. Bu. Ini ibu-ibu ngeliatin kenapa ini bengong. Habis ini kita bahas surah Al-Hujurat ayat 11. La yaskor qaumun min qaumin ayyakuna khairum minhum. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Di Cahaya Hati Indonesia. Baik, alhamdulillah alamin. Kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Dan kali ini kami hadir dari Masjid Samudra Indonesia Depok. Bu, sehat? Alhamdulillah. Udah kita bahas tadi surah Al-Hujurat ayat 9 sampai 10. Kita lanjut ya Bu ya. Bu. Ayat 11 bersama dengan guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Hilmi Firdausi. Silakan fadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Guru kita Ustadz Abi Amir Faisal, sahabat saya udah David Khalik, kita doakan beliau semoga sehat, pulih kembali, diberikan keistiqomahan dalam kebaikan, amin. Diluaskan rezekinya, amin. Dan setia sama bininya. Amin. Tawa dia. Masya Allah. Ibu-ibu semua jamaah Masjid Jami Samudra Indonesia. Ternyata di Depok ada samudra juga, Masya Allah. Dan seluruh pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada, alhamdulillah kita ngaji lagi. Nerusin tentang tafsir surah Al-Hujurat tadi oleh guru kita Abi Amir. Sekarang saya lanjut ke ayat 11. Ini spesial karena yang hadir banyak emak-emak. Di sini disebut langsung kata emak-emak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhara qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmidu anfusakum wala tanabadu bil alqab
bi'salismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humud zalimun. Apa? Ya apalin. Ya, pulang dari pengajian ini kita apalin bareng-bareng karena bagus banget ayatnya. Ini ayat tentang larangan-larangan kita dalam bergaul sesama muslim dan muslimah. Yang pertama, la yaskhar qaumun min qaumin, la yaskhar. Janganlah wahai orang beriman, janganlah suatu kaum menghina, mengolok-olok, membuli kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang diolok-olok itu lebih baik dibanding yang mengolok-olok. Lanjut ke perempuan nih. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakuna khairan minhun. Dan janganlah kaum perempuan menghina kaum perempuan yang lain. Boleh jadi kaum perempuan yang dihina lebih baik dibanding yang menghina. Yang pertama asbabun nuzulnya. Ayat ini turun dulu ada beberapa versi. Yang pertama, ayat yang pertama, penggalan yang pertama itu turun karena dulu ada sahabat-sahabat Ansor yang suka dihina. Udah, ya. Ada sahabat Ansor yang suka dihina. Hei pendek, mohon maaf, hei pincang, bahkan hei fasik. Maka keluarlah ayat ini bahwa jangan menghina kaum yang lain. Boleh jadi yang dihina lebih baik dibanding yang menghina. Terusnya kenapa ada kata-kata perempuan di situ? Ya, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan dulu Aisyah radhiyallahu anha dan Hafsah radhiyallahu anha, beliau suka menertawakan istri Nabi yang lain bernama Sofiyah binti Huyai. Karena beliau tuh Yahudi dan kebetulan bertubuh pendek, diketawain. Maka turun ayat ini, janganlah satu perempuan menghina perempuan yang lain. Boleh jadi perempuan yang dihina lebih baik dibanding yang menghina. Bu, hari ini kita mendapati begitu banyak kasus penghinaan, mengolok-olok, membuli. Ya, kemarin kejadian terakhir ada seorang siswa konon katanya entah benar apa tidak, dia suka dibully sama teman-temannya, dia merasa tersiksa, lalu dia ingin membuktikan diri dan meledakkan dirinya di masjid ketika sholat Jumat. Naudzubillahi min dzalik. Ternyata orang-orang yang terbuli itu sakit, Bu. Namun kadang mereka tidak bisa bicara, mereka diam. Ujung-ujungnya ngebom. Ya, hati-hati, jangan membuli orang lain. Lalu selanjutnya wala talmidu anfusakum. Jangan mencela dirimu sendiri. Kata mufasir, dirimu sendiri itu bukan diri kita, tapi diri saudara kita. Karena orang Islam ini bagaikan satu tubuh. Maka ketika kita menghina orang lain itu seperti menghina diri sendiri. Wala tanabadu bil alqab. Dan jangan memberi gelaran yang buruk. Ngatain orang. Jangan ngatain orang dengan kata-kata yang dia nggak suka. Hari ini kita mendapati orang suka memberikan julukan, mohon maaf, ada emak-emak bawel, disebutnya abah. Lambe turah, lambe nyinyir, atau si bawel, atau si lemes. Hati-hati, Bu. Ya, ibu memberikan julukan kepada orang lain dan dia tidak suka dengan julukan itu, maka selama ibu memanggil dia, ibu kena dosa. Ustadz, gimana kalau ada orang mohon maaf, misalkan jidatnya kayak lapangan bola? Apa itu? Jenong ya, kayak orang Depok jenong ya. Itu kan fakta Ustadz, kita boleh dong memanggil dia jenong lah. Walaupun fakta kan gak semua harus diungkapin. Kalau dia nerima dipanggil jenong gak apa-apa. Tapi kan kadang-kadang Bu dia gak nerima sebenarnya Bu. Dia sakit dipanggil jenong. Maka jangan panggil dia jenong. Atau mungkin kupingnya lebar dipanggil caplang. Atau mungkin tubuhnya pendek dipanggil si kate, cibogel, alhamdulillah. Jangan memberikan gelaran julukan yang buruk kepada orang lain. Ya, wala tanabadu bil alqab bi'salismul fusuku ba'dal iman. Kata Allah, seburuk-buruk panggilan adalah fasik setelah beriman. Jadi ibu jangan sembarang ngatain orang fasik, Bu. Fasik, hati-hati. Yang paling sering sebenarnya bukan fasik tapi munafik. Pernah nggak? Jangan sok muna lu, ya. Benar. Muna itu kan bukan munaroh, Bu. Tapi munafik ya. Hati-hati ngatain orang munafik, ngatain orang fasik, apalagi kafir. Ketika tuduhan itu tidak terbukti, maka tuduhan itu akan lari ke atas langit dan kembali kepada yang menuduhkannya. Naudzubillahi min dzalik. Jangan sembarang memberikan gelar kepada orang lain. Zaman dulu ada perang tuh, ada cebong, kampret, aduh saya gak suka banget tuh. Ada kadrun segala macam, jangan.
Ya, hentikan memberikan gelaran julukan yang buruk kepada orang lain. Kalau ketemu ibu cantik, walaupun gak cantik gak apa-apa. Berdusta untuk menyenangkan orang lain, boleh. Udah tahu teman kita jelek, dipanggil jelek ya makin tersinggung dia. Masya Allah ibu cantik gitu ya. Bohong ya, gak apa-apa. Masalahnya gitu Ustaz, begitu datang kan ini cantik banget sih. Langsung bilang, peres banget sih lu, peres banget sih. Ya, memuji untuk menyenangkan orang lain. Nggak Tidak apa-apa ya? selamanya ya harus kita jujur sama suami. Begitu juga, ganteng gak apa-apa. Suami pun demikian Pak. Kalau masakan isinya nggak enak jangan jujur-jujur teing Pak. Masya Allah istriku seperti seorang chef. Aku tidak pernah memakan makanan seperti ini. Tapi kan jujur itu memang nggak pernah kan saking nggak enaknya. Tapi jangan bilang nggak enak. Ya kadang-kadang kita harus sedikit memanipulasi untuk kebaikan Bu. Ya seperti itu ya Bu ya. Menyenangkan hati orang lain semoga itu menjadi amal jariah buat kita. Kita datang membuat orang lain senang Bu. Ya Bu, ciri orang baik itu Bu, ketika Ibu hadir suasana tenang semuanya. Masya Allah. Suasana nyaman semua. Vibes-nya positif. Dirindukan keberadaannya. Jangan dia datang langsung troublemaker datang nih. Nah, hati-hati ya. Ibu silakan ngecek apakah ibu menjadi orang baik atau orang kurang baik. Dilihat bagaimana respon di sekeliling kita menilai kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Bu. Bu. Emang gitu Bu, suami sama istri harus muji masakan istri, betul ya Bu ya? Kalau enggak dimasakin lagi. Kayak teman saya Bu kemarin ya, istrinya masak sayur asem. Dia bilang begini sama saya, Masya Allah Mama, Papa baru kali ini ngerasain sayur asem manis banget. Enak deh. Betul apa betul? Istrinya marah nggak Bu? Enggak lah kalau dalam hati. Aduh ya Allah. Baik, kita akan berbagi keberkahan dulu deh ya. Buat ibu-ibu semuanya dan juga pemirsa Ainus dimanapun saja berada. Bersama dengan Luwak White Coffee. Tentunya hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Ibu-ibu? Bu? Mau dapat hadiah enggak? Kalau mau coba jawab pertanyaan saya yang bisa lumayan dapat 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee tapi dipotong pajak ya. Tariante pada ngacung ya. Pertanyaannya, apa tema Cahaya Hati Indonesia episode kali ini? Silahkan. Ya Ibu silahkan. Ya yang baju pink-pink. Bukan Blackpink ya tapi pink-pink. Silahkan Bu. Silahkan. Masya Allah. Ibu ini mic-nya silahkan. Ya Bu. Ibu siapa namanya Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya Ibu? Nur Hasanah. Nur Hasanah. Dipanggilnya? Nur. Ibu Nur, ya Ibu Nur. Pertanyaannya saya ulangin lagi, apa tema acara Cahaya Hati Indonesia kita pada kali ini? Kita beda tapi saudara jangan baper. Baper apaan baper? Bawa perasaan. Perasaan. Alhamdulillah, selamat Ibu mendapatkan 1 juta rupiah dari Masya Luwak Allah, White Coffee. tabarakallah, Tapi alhamdulillah. dipotong pajak ya Bu ya. Baik jamaah sekalian jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alamin. Kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Buat Anda yang baru saja bergabung pemirsa Ainus, dimanapun saja Anda berada, kami membahas kajian dari surah Al-Hujurat. Sudah dibahas ayat 9, 11, 9, 10, dan 11. Nah sekarang kita akan lanjut ke ayat 12. Masih dari surah Al-Hujurat bersama dengan guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram, Dr. Abi Amir Faisal. Silakan Abi, fadhol. Ayat 12 dari surah Al-Hujurat dibuka dengan panggilan
untuk orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai yang beriman. Di sini nampak bahwa Allah sangat perhatian kepada orang-orang beriman. Allah bimbing mereka, Allah jaga mereka, Allah rawat mereka. Jangan sampai mereka saling bermusuhan di antara mereka. Jangan sampai mereka saling putus tali persaudaraan di antara mereka. Karena mereka ini adalah hamba-hamba Allah. Mereka yang mengerti apa maksud Allah menciptakan langit, apa maksud Allah menciptakan bumi, apa maksud Allah menciptakan manusia. Mereka mengerti itu. Makanya dalam Al-Quran selalu ada panggilan khusus untuk orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ketika yang Allah panggil orang-orang beriman, maka Allah kasih panduan-panduan supaya orang-orang beriman ini tetap patuh kepada Allah, baik secara ritual maupun secara sosial. Nah, untuk kali ini karena surah Al-Hujurat sebagai surah yang secara khusus hanya membahas tentang adab, akhlak dan sebagainya, termasuk akhlak sosial, maka kita diajarkan oleh Allah bagaimana cara berakhlak sosial supaya hamba-hamba Allah tetap bersaudara seiman, bersaudara senasab, bersaudara sebangsa, bersaudara setanah air, bersaudara secara kemanusiaan di muka bumi. Bahwa persaudaraan ini begitu luas karena semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selama mereka tidak memusuhi, tidak menyerang, tidak membunuh, maka kita tetap berdamai. Tapi kalau mereka sudah mulai menyerang, seperti di Gaza misalnya, sudah mengusir, nah di situ kata Allah, kamu jangan diam, lawan. Karena apa? Karena mereka sudah melakukan kezaliman. Nah, dalam konteks seperti ini, supaya kedamaian di muka bumi tetap ada, kitalah semua yang membawa risalah ini. Allah memberikan 3 cara supaya persaudaraan tetap terjaga. Berbeda sih boleh. Ya Bu ya? Coba di antara ibu ada yang sama nggak mukanya? Enggak. Kok bisa ya Bu ya? Masya Allah, itulah kekuasaan Allah. Nah, ada yang sama nggak sifatnya? Enggak. Berbeda. Nah, sekarang kata Allah, supaya kamu tetap berdamai dalam perbedaan, tapi tetap bersaudara dalam perbedaan, ini caranya. Pertama, kata Allah, jangan prasangka buruk. Ijtanibu katsiran minadh-dhon. Adh-dhon artinya prasangka buruk. Inna ba'dadh-dhonni itsm wa la tajassasu. Nah, perhatikan kata Allah. Jadi adh-dhon di sini prasangka secara umum. Namun para ulama tafsir mengartikan dhonnusu, itu prasangka buruk. Jadi suami pulang terlambat padahal dia lagi lembur, sudah enggak dibukain pintu. Nah, ini namanya prasangka buruk. Jangan-jangan dia terlambat karena masih lama menunggu ngantri buat bawain bakso buat ibu. Ya bisa jadi. Makanya jangan prasangka buruk atau banjir ya Ustadz ya di jalan ya kan kayak jalan. kemarin rame ya kan. Benar. Jadi tetaplah ya Bu ya, mulai sekarang sambutlah suami dengan Senyum. Masya Allah. Yang kedua, wala tajassasu. Jangan memata-matai. Begitu suami baru nyampe kantor, video call, lagi di mana? Kan repot Bang. Ada yang gitu ada? Oh enggak ada. Oh, nggak ada. Ya alhamdulillah ya. Itu pulang ke rumah, mana dompetnya? Mana foto-fotonya? Buka HP. Nah, ini namanya memata-matai ya. Nah, janganlah. Bikin suami tenang di rumah. Bikin suami rehat di rumah. Karena setiap prasangka buruk tidak nyaman. Nah, tidak baik. Nah, termasuk juga Bu. Halo. Suami juga jangan prasangka buruk kepada istri. Makanya tidak boleh Bu. Seorang istri di rumah menerima laki-laki sebagai tamu. Selama suaminya masih di luar. Kenapa? Supaya tidak menimbulkan prasangka buruk. Nah. Ini namanya wala tajassasu. Yang ketiga,
Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ini dari kata ghibah. Ghibah itu kata ghaib. Ghaib artinya apa? Dia membicarakan orang lain di saat orang itu nggak ada. Indal ghaib. Itu namanya ghibah. Jadi ghibah itu ghaib. Jadi temannya nggak ada dibicarain. Nah, kalau bicaraan yang baik itu pun juga hati-hati juga. Kalau demi kebaikan sih it's okay kalau kebaikannya. Tapi kalau dibicarakan yang buruk-buruk misalnya, janganlah. Halo? Ini sudah terlalu banyak orang begitu mudah sekarang ibu ya. Menyebut yang buruk-buruk dari orang lain. Dibongkar ya Allah keburukannya. Ya masing-masing punya rahasia. Ibu punya rahasia. Suami punya rahasia. Anak punya rahasia. Jagalah rahasia masing-masing. Jangan diintip-intip. Jangan dibicarain ke orang lain. Juga suami gak boleh menjelek-jelekkan istri di depan istri orang lain. Istriku itu ya Allah itu sudah hitam pendek lagi itu. Nah udahlah jangan. Masing-masing itu punya sifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah makanya para suami kalau pulang ke rumah panggil istri dengan nama yang baik. Wahai cantik, wahai manis, wahai Humaira. Ya bu ya? Ya apapun itu yang penting kita bikin istri senang gitu ya. Nah makanya tidak boleh saling menjelekkan. Ibu juga tidak boleh menjelekkan suami di depan orang lain. Ya suamiku tuh ya Allah tuh jelek banget tuh dia begini. Benar mungkin suami punya kekurangan, benar. Tapi jangan disebut-sebut keburukannya di depan orang lain. Mungkin suami ibu ya dia sering terlambat misalnya ke kantor misalnya. Ibu jelek-jelekin. Boleh ibu memperbaiki. Tapi jangan menyebutnya di depan banyak orang sehingga suami menjadi dihinakan, direndahkan dan sebagainya. Ini termasuk wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Di penutup ayat Allah memberikan perumpamaan bahwa orang yang menggibah saudaranya seperti makan daging bangkai saudaranya. Coba siapa yang mau makan daging bangkai orang lain? Ada enggak? Enggak ada kan? Tapi kata Allah, dipaksakan suruh makan itu. Itulah orang menggibah. Saking buruknya orang menggibah. Saking hinanya orang menggibah. Saking jeleknya orang menggibah. Saking Allah enggak suka sama orang menggibah. Kata Allah, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Kau benci itu. Tapi dipaksakan ya Allah. Wattaqullah. Kata Allah, solusinya ayo bertakwa kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Itu pun yang mau bertobat Allah masih nerima. Makanya mulai sekarang, halo. Mulai sekarang ya coba sepakat teman-teman. Kita sepakat yuk. Sepakat yuk. Mulai hari ini. Bye-bye. Ghibah. Yes. Yeah. Masya Allah. Masya Allah bu. Bu. Gibah itu ternyata ya ngomongin orang di belakang gitu ya, Abi ya. Kalau orangnya nggak ada kita omongin, ya Bu ya. Tapi kan yang diomongin baik-baik, Abi. Boleh nggak? Nah, kalau yang kebaikannya, Masya Allah misalnya. Boleh. Kita ngomongin Bang David. Ya. Bang David tuh Masya Allah senyumnya bagus. Masya Allah. Orangnya ramah. Allah. Kalau kita dengerin menyenangkan, kan bagus. Itu boleh? Boleh. Tapi kalau menceritakan keburukannya sebagai pelajaran buat yang lain gimana? Nah. Misalnya maaf, ini orangnya dia sudah makan korban banyak orang. Tapi dia ceritakan tentang kejahatan orang ini. Karena ini melakukan tindak kriminal lah begitu Abi. Boleh nggak? Tapi nanti jawabnya Abi. Okay. Jawabnya. Siapa yang mau nanya? Angkat tangan. Siapa yang mau nanya Ibu? Oke, silakan Ibu yang di pojok. Izin bertanya Ustadz? Iya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya berkenaan dengan yang barusan disampaikan yaitu, lupa maaf. Nama. Nama saya Irwana dari Majelis Taklim Khairunisa. Ibu Irwana. Silakan Bu Irwana. Berkenaan dengan yang baru disampaikan, zonnusu dan walatajasasu. Ini berada di tengah keluarga kita sering terjadi. Bagaimana bagi seorang istri
yang menemukan. Sekarang kan zamannya media sosial ya Pak. Suaminya sering main HP, lebih banyak main HP timbang lihat istrinya gitu. Akhirnya kadangkala menimbulkan rasa yang tidak nyaman bagi seorang istri. Iya, iya. Diam-diam, kadang-kadang tanpa sepengetahuan. Jadi lihat HP-nya, pengen tahu. Oh. Ustadz. Oh gitu. Ya. Apakah ini termasuk dalam Al-Quran yang disebut tajassus atau tajasasu tadi? Oh. Walaupun kadang-kadang kan istri mau lihat HP itu nggak selalu niatnya jelek. Iya. Ya kan Pak? Kadang-kadang untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ya Ustaz ya. Apalagi zaman sekarang kan kenyataan itu banyak benar terjadi. Nah mudah-mudahan saya paham penjelasannya. Baik, Bu. Terima kasih. Makasih, Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ngeri. Ibu ngomongnya, iya kan Sat? Iya kan Sat? Ustaz langsung, nggak tahu. Silakan Nabi. Saya ibunya ngomong gitu, nggak tahu Bu, bukan saya. Bukan saya. Silakan Nabi. Jadi al-aslu fil hayah al-ukhuwah. Pada dasarnya dalam kehidupan itu kita bersaudara. Bersinergi, saling menjaga hati, berniat baik, tidak boleh saling berbuat zalim, itu pada dasarnya. Itu pertama. Nah, baik dalam hidup rumah tangga juga pada dasarnya harus bersaudara bersama-sama. Yang kedua, al-aslu fil hayati zawjiyah adz-dzann. Artinya husnudzon, bahwa pada dasarnya dalam hidup berumah tangga atau bersaudara kita prasangka baik. Tidak boleh dimulai dengan negatif thinking. Jangan. Pokoknya prasangka baik. Itu. Ini dasar-dasar hidup. Mohon diingat. Nah, yang ketiga, al-aslu fil muamalah al-wuduh. Pada dasarnya dalam hidup kita bersama-sama kita harus terbuka. Gak boleh ada yang disembunyikan. Selama itu kebaikan yang sudah. Apalagi suami istri. Nah, tapi juga yang keempat, prinsip keempat. Al-aslu fil muamalah ada mutajassus. Pada dasarnya dalam muamalat tidak boleh kita suka mencurigai, memata-matai. Dan suami istri apalagi, ya sudah terbuka aja. Tapi ingat masing-masing punya privasi. Masing-masing punya rahasia. Tidak boleh seorang istri memata-matai. Termasuk at-tajassus, istri yang suka ngintip-ngintip HP suaminya. Sepakat? Yes. Kayaknya ibu yang tadi masih belum puas Bu Ira. Masih mau. Tuh Bu. Intinya ya kita percaya sama suami. Kalau suami bohongin kita gimana? Kan pasti gitu kan? Udah dipercaya kok dibohongin gimana? Ya serahin sama Allah Bu. Oh kalau kayak gitu nanti Allah juga kasih teguran ke suami ibu. Betul nggak? Betul nggak? Betul, biasanya orang yang macam-macam dalam rumah tangganya pasti ada aja teguran Allah kasih. Nggak ke suaminya, nggak ke istrinya. Begitu juga perempuan yang macam-macam dalam rumah tangga. Jangan sekarang itu bukan cuma suami. Perempuan juga banyak yang melakukan perselingkuhan. Jadi hati-hati ya, itu bisa aja teguran Allah berikan gitu ya Abi ya. Ya yang penting jaga rumah tangga tetap harmonis, jangan ganggu, jangan ini, serahin ke Allah, insya Allah Allah kasih keberkahan buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Bu, orang beriman gak? Makanya perintahnya buat orang beriman, ya kan tadi kata Abi, ya ayyuhalladzina amanu ya. Iya benar. Iya kan, ya ayyuhalladzina amanu, perintah buat orang kalau orang beriman, serahin sama Allah, insya Allah Allah yang urus semuanya. Ya Bu, Bu, Bu. Iya aja. Iya tapi enggak. Jangan mana-mana, kita lanjut lagi tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi.
Baik ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun saja Anda berada dan wabil khusus yang ada di Masjid Jami Samudra Indonesia Depok. Tadi kita sudah membahas surah Al-Hujurat ya, kajian tafsir dari ayat 9, 10, 11, 12. Nah sekarang kita masuk ke ayat selanjutnya yaitu ayat ke-13 bersama dengan guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Hilmi Firdausi. Silakan Ustadz, fadhol. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sehat Bu? Alhamdulillah. Lapar apa kenyang Bu? Jujur banget. Emang udah jam-jamnya rawan ini Bu, Masya Allah. Kita lanjut ya Bu ya, tafsir surah Al-Hujurat ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya ayyuhan nas, ini berbeda dengan ayat-ayat sebelumnya. Kalau sebelumnya kan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak hai, gitu ya. Tapi spesial di ayat 13 ini ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Artinya ayat ini adalah pesan universal. Tidak hanya untuk orang beriman, tidak hanya untuk orang Islam, tapi untuk seluruh manusia. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sesungguhnya kami menciptakan kalian itu dari jenis laki dan perempuan. Adam dan Hawa, bukan Adam dan Bambang. Iya, hari ini kan sedang rame tuh ya LGBT. Ya, Adam sama Bambang. Nah, padahal Allah bilang Allah itu menciptakan kita manusia min dzakari wa unsa. Dari jenis laki-laki dan perempuan. Syu'uba wa qabaila. Ya Allah ciptakan kita ini berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu. Untuk saling kenalan. Untuk saling mengenal. Bukan untuk menyombongkan diri. Hari ini kita melihat masih ada orang yang sombong dengan kebangsaannya. Dengan sukunya. Ya, dia merasa lebih tinggi dibandingkan yang lain. Zaman itu pun asbabun nuzul ayat ini turun karena pada waktu itu ada seorang sahabat bernama Bilal bin Abi Rabah, asal dari Habasyi, Ethiopia, orang hitam, budak hitam. Ketika itu ada seorang sahabat bernama Abu Dzar Al-Ghifari memaki-maki Bilal, "Hai anak wanita hitam." Bilal menceritakan hal itu kepada Rasulullah, maka kata Rasulullah, "Hai Abu Dzar, sungguh pada dirimu masih ada sifat-sifat jahiliyah." Maka turun ayat ini. Di versi yang lain, ketika itu sedang Futuh Mekah, Bilal naik ke atas Ka'bah, azan. Kata orang-orang kafir Quraisy, masa iya ada budak hitam naik ke atas Ka'bah? Ini sungguh memalukan. Maka turun ayat ini. Kenapa demikian? Allah tidak memandang status sukunya, bangsanya, warna kulitnya. Yang Allah pandang inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa, Bu, bukan orang yang paling kaya. Hari ini orang lebih memilih berteman dengan orang-orang kaya, orang terkenal, orang populer dibanding orang soleh. Karena orang soleh biasanya belangsak, begitu pikirannya. Hati-hati Bu, Allah tidak pernah memandang status sosial kita. Mau kaya, mau miskin, dari suku apapun dia, mau warna kulitnya apapun. Yang paling penting takwanya. Ini yang nanti akan Allah hisab. Bukan hartanya, bukan status sosialnya. Maka hati-hati ibu-ibu dalam kita bergaul ini. Kadang-kadang kita kan suka milih-milih Bu. Ada orang kaya lewat, respect, hormat. Orang kaya lewat. Ustadz kampung, ya ustadz kampung. Hati-hati, belum tentu. Atau mungkin dia cuman pembantu, dia cuman buruh, dia cuman kuli kasar, dia cuman tukang beca, tukang sayur. Boleh jadi mereka lebih baik dibanding kita Bu. Hati-hati, yang Allah lihat itu takwanya. Kata Rasulullah SAW, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Kata Rasulullah, sungguhnya Allah itu tidak melihat rupa kamu,
wajah kamu, badan kamu, fisik kamu, status sosial kamu, tidak. Yang Allah lihat itu adalah hatimu dan amal solehmu. Bu ya, dibelajar melihat orang bukan karena casing luarnya. Hari ini kita gampang tertipu sama casing luar. Ada orang mentereng, cakep, ganteng, pakai jas, pakai mobil mewah, langsung hormat bu. Tapi ketika ada orang pakai sendal jepit, pakai baju koko lusuh, mau minta sumbangan nih, paling begitu. Ya, hati-hati dalam menilai orang karena kita tidak tahu ada apa dalam hatinya. Yang penting takwa. Apa itu takwa bu? Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini patokan kita menilai orang bu. Kalau orang ini takwa, dia jalankan semua perintah Allah, dia tinggalkan semua larangannya, maka statusnya mulia di mata Allah Subhanahu wa taala dan seharusnya mulia di mata kita, Bu. Jangan pernah silau akan tampilan luar orang lain, malah belajar kita bahwa yang paling mulia di antara kita hanya orang yang takwa. Jangan ngiri sama orang kaya, ngiri sama orang yang rajin sholat di masjid, ngiri sama orang rajin sedekah, sama yang rajin taklim. Boleh ngiri, kalau sama orang kaya mah udahlah. Ya Bu ya, insya Allah ini semua yang hadir orang-orang kaya semua, amin. Ibu kan kaya Bu, kaya nggak Bu? Iya orang kaya, tidak semua Allah kasih rezeki bisa duduk di sini pagi ini Bu. Iya Bu, orang lain kan pada ke mall tuh, ke Margo City, kemana itu di Depok ya? Ya, Ibu dipilih Allah duduk di sini. Ya, sama Uda Khalid, David Khalid, sama saya, sama Ustadz Abi, itu sebuah rizki, sebuah nikmat yang Allah tidak berikan kepada semua orang. Ya, belajar kita memandang status orang bukan dari casing luarnya, tapi dari ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Wallahu alam bisawab. Allah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, Bu, jangan silo sama yang kelihatan. Ya, zaman sekarang ini orang lebih banyak kagum, gampang heran. Betul apa betul? Lihat orang pakai mobil mewah, baju mentereng, waduh ini pasti orang kaya. Betul apa betul? Padahal sekarang banyak orang kaya cuma pakai sendal jepit doang jalan kemana-mana Bu. Iya, karena nggak pengen ketahuan kaya. Oh nggak diubur-ubur orang pajak kan. Oke, baik Bu. Yang mau nanya siapa, angkat tangannya. Oke, mana nih? Ya silakan Ibu. Iya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Titi dari Masjid Taklim Samudra Hairunisa. Ya, ya. Nama Titi, pekerjaan. Rumah tangga. Hobi. Hobinya apa ya? Hobinya jalan-jalan. Jalan, iya cocok. Nomor KTP. Kenapa? Nomor KTP? Nomor KTP-nya lupa. Ya, Ibu dijawab lagi. Ibu langsung pertanyaannya, punten. Maaf. Ustadz, di zaman sekarang yang paling dihormati justru yang paling kaya. Gimana kita cara melatih hati agar bisa benar-benar melihat kemuliaan dari sisi takwa bukan materi. Oh, Luar cocok biasa. deh Pak Makasih. Bu ya. Masya Allah, terima kasih Assalamualaikum. Ibu Titi Ya. yang hobinya jalan-jalan. Iya. Udah Bu, duduk Bu, pegel. Ya, terima kasih Ya, Ustadz. makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Gimana melatih hati kita supaya kita nggak silau sama orang kaya gitu ya, nggak silau sama kekayaan. Yang pertama Bu, yakini bahwa tadi itu yang paling mulia di antara kita adalah yang paling takwa. Yang kedua Bu, kaya itu titipan nggak Bu? Titipan ya Bu ya, maka minta dititipin yang banyak sama Allah gitu ya. Kaya itu cuma titipan, kalau pas Allah ambil titipannya ya sama aja statusnya kayak kita. Ya Bu ya, orang yang kaya itu Bu karena pas Allah kasih kaya aja Bu. Kalau patokannya orang kaya yang paling mulia itu Korun paling mulia Bu. Tahu Korun Bu? Korun? Kenal Korun? Kenal di mana? Kalau orang patokannya jabatan kekuasaan yang paling mulia maka Fir'aun yang paling mulia. Ya Bu ya. Tapi di sini Allah bilang yang paling takwa. Ya Bu ya. Yang ketiga selalu merasa cukup Bu, qanaah. Kalau orang qanaah Bu dia nggak akan silau Bu.
Hari ini kan ibu-ibu ada mobil melewat, salawatin. Pernah nggak begitu Bu? Lihat rumah gedong, salawatin. Kalau saya mah Bu, ya silakan aja. Cuman saya tidak selalu menganjurkan ketika ada harta dunia, kita selalu silau Bu. Akhirnya kita menukar, Bu, salawat itu ibadah yang sangat penting Bu. Masa iya kita tukar dengan sekedar mobil, sekedar rumah. Ya Bu, kita silau sama harta, jangan silau. Nah, yang keempat Bu, banyak ngumpul sama orang soleh. Bukan cuma orang kaya, karena orang soleh biasanya mereka tawadu. Ya, apa tawadu Bu? Tahu warna duit. Rendah hati. Mereka rendah hati, tidak selalu memikirkan dunia dan dunia, maka kita akan ke bawah. Kalau ibu tiap hari nongkrongnya sama orang yang mikirin dunia terus, ke bawah-bawah dunia. Tapi kalau ibu ngumpulnya sama orang yang mikirin akhirat, insya Allah ke bawah mikirin akhirat. Ya Bu ya, kayak begini Bu, ngumpul di sini sama teman-teman solehah ini, insya Allah Bu, ibu mikirnya akhirat, besok mati, begitu Bu. Mau mati besok. Iya. Pikiran kita akhirat, insya Allah kita nggak akan silau sama dunia. Wallahualam bisawab. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, Bu, cari teman, cari lingkungan yang mikirinnya akhirat. Ya Bu ya, Rasulullah umurnya berapa? Meninggalnya 63 tahun. Ibu umurnya berapa sekarang? Udah bonus banyak. Bonus Bu. Bonus banyak, ya kan? Kita hitung-hitung bahwa semakin nambah umur kita, menurut kita sebenarnya secara fakta umur kita makin berkurang. Jadi kalau kita sadar bahwa hidup dunia cuma sementara, kadar kebutuhan sama harta itu jadi nomor sekian, karena harta nggak dibawa mati, gitu ya Ustadz ya? Kata Ustadz gitu Bu. Ya Bu. Apaan? Au ah. Makasih banyak Ustadz ilmunya Ustadz. Makasih banyak guruku. Baik, setelah ini kita akan buka sesi tanya jawab lagi dengan ibu-ibu juga tentunya, hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masuki segmen terakhir dari program Cahaya Hati Indonesia. Sesi tanya jawab. Silahkan, kalau tadi ibu-ibu yang nanya, mungkin bapak-bapaknya ada yang mau nanya, silahkan. Oke, bapak langsung, silahkan Pak. Ternyata ada bapak-bapak juga ya. Alhamdulillah. Silakan Bapak, nama dan pertanyaannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Ustadz. Ya. Nama saya Agus Alim Budiharjo. Pak Agus. Dari DKM Jami Masjid Samudra Indonesia Depok. Masya Allah, silakan Pak Agus. Mohon bertanya Pak Ustadz. Bagaimana kalau di grup sekarang ini WA atau chat sering membahas tentang masalah artis, pejabat, apakah itu termasuk gibah? Soalnya kita tidak mengenal siapa yang akan kita gibah itu. Mohon penjelasannya Ustadz. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abi. Ghibah dari kata al-ghaib. Jadi membicarakan orang lain ketika orang itu tidak ada. Indal ghaib. Itulah termasuk ghibah. Nah, kalau itu membicarakan kebaikannya, masih itu termasuk yang tidak dilarang karena kita ingin belajar banyak dari kebaikannya.
Tetapi kalau membicarakan keburukannya, itulah namanya ghibah. Nah, orang yang dibicarakan ada dua macam. Yang pertama, dia bukan orang terkenal. Mungkin termasuk tetangga, mungkin termasuk teman, sambil nyari kutu di depan rumah. Ada orang lewat di depannya, tuh tetangga kita tuh begini-begini. Dibicarakan, dijelek-jelekin. Nah, itu termasuk ghibah. Yang kedua, orang yang terkenal. Kalau ternyata orang itu sudah terkenal dengan keburukannya. Misalnya, ya, kayak Fir'aun. Fir'aun kan terkenal keburukannya. Nah, Allah sudah sebutkan tentang Fir'aun dalam Al-Quran. Allah memang menyebutkan Fir'aun dalam Al-Quran. Abu Lahab terkenal dengan keburukannya. Maka misalnya ibu ngobrol tentang Fir'aun misalnya. Ya memang Fir'aun memang buruk. Memang keburukannya sudah diketahui semua orang. Nah ini termasuk yang tidak dilarang tapi tidak dianjurkan juga gitu. Ngapain buang-buang waktu, kecuali kita membicarakannya hanya untuk menjauhi keburukannya. Nih, ini Fir'aun ini sudah buruknya sudah luar biasa nih, udah jangan ikuti. Ceritakan sama anak kita tentang Fir'aun supaya ini dia sombong, dia tidak menghormati orang lain, dia membunuh anak-anak kecil dan sebagainya. Nah, itu supaya anak kita terhindar dari keburukannya. Dalam tradisi ulama hadis itu termasuk namanya al-jarhu wa ta'dil. Istilahnya untuk menyebutkan seseorang keburukannya supaya orang tidak mengambil hadis dari dia. Seperti itu. Supaya orang tidak meniru akhlaknya misalnya. Sudah terkenal. Dia memang sudah terkenal, dia seorang penzina, orang sudah tahu semua, sudah masuk TV, sudah sebagainya. Nah, tapi jangan dijadikan konsumsi setiap hari, enggak. Ya seperlunya saja. Kalau seumpama kita sudah terlanjur, orang sudah tahu semuanya itu. Itu maksudnya. Oh gitu ya. Apalagi jangan nambah-nambahin gitu ya Abi ya. Jangan nambah-nambahin. Nah sekarang pertanyaan nih Abi, mungkin untuk Ustadz Dr. Hilmi Firdaus ini. Ustadz, kalau tadi kan ngegibahin ya itu pejabat. Nah sekarang gini, apa hukumnya kalau kita ngomongin ulama, Ustadz? Ya maaf misalnya ada Ustadz kawin lagi, nikah lagi ya kan. Nah ini emak-emak biasanya suka begitu nih ya kan. Nah apalagi di-share, disebar gitu ya. Itu termasuk dosa apa enggak? Atau mungkin ada hal-hal yang mungkin secara umum itu masih enggak, tapi secara agama ya boleh-boleh aja. Itu gimana Ustaz? Ini pertanyaan buat Ustadz Hilmi. Ustadz kawin lagi. Enggak. Ya. Ketika itu Rasulullah SAW berkumpul bersama para sahabat. Beliau bertanya, atadruna mal ghibah? Kalian tahu apa itu ghibah? Ya Rasul tuh nanya bukan nggak tahu ya, cuman beliau retorika saja. Allah dan Rasul lebih tahu. Kata Rasulullah, ghibah itu kita membicarakan sesuatu yang ada pada saudara kita dan dia nggak suka. Ya. Ditanya sama sahabat, kalau yang dibicarakan itu benar gimana? Iya. Kalian telah menggibahinya. Lalu kalau yang kalian bicarakan itu semua hoax, alias gosip, alias dusta, maka kalian telah memfitnahnya. Iya. Hati-hati, mau pejabat, mau artis, mau ustadz, Bu ya, mereka punya kehormatan yang harus kita jaga. Iya. Ya, ayuhibbu ahadukum ayyakulalah ma akhihi Maitan fakaritumuhu. Allah mengumpamakan kita memakan daging bangkai, Bu, saudara kita sendiri, Bu. Memakan daging bangkai, Bu. Bangkai jangankan bangkai manusia, bangkai tikus saja Ibu jijik kan, apalagi bangkai manusia. Begitu besar dosa ghibah namun kadang pelakunya enggak ngerasa. Ibu kan kalau ngomong gini, Bu, ini kita bukan ngomongin orang ya. Enggak ngomongin. Enggak ngomongin. Tapi ngomongin juga. Hati-hati Bu ya, ghibah itu statusnya sama dosa besar. Orang kalau berjudi dia ngerasa berjudi. Berzina ngerasa berzina. Mabuk ngerasa mabuk. Tapi kalau nggak ghibah celakanya orang nggak ngerasa ghibah. Maka nanti di akhirat orang-orang seperti itu akan menjadi golongan orang-orang yang bangkrut Bu. Salat ibu, puasa ibu, sedekah ibu hilang semua. Diambil siapa? Orang yang sering ibu gosipin. Nauzubillahimin. Ustadz kalau misalnya nggak ngegosip Ustadz, nggak ngomongin, ya chat juga nggak nerusin. Cuma setiap orangnya datang, Kode-kode. gimana ngasih kode-kode gitu dosa nggak Ustadz? Masuk dosa? Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita walaupun pakai kode-kode. Ya.
Jadi dalam Al-Quran ada humaza, ada lumaza. Ada pakai isyarat, ada pakai lisan. Sama-sama itu. Sama ya? Ya, sama. Oh, sama Bu. Bu, sama. Jadi jangan langsung main cubit-cubitan ya. Astagfirullah, astagfirullah, Rabbal baraya, astagfirullah, minal khataya. Mohon ampun sama Allah karena mungkin kita sering hilaf, sering salah ya. Mudah-mudahan di penghujung acara ini kita kembali sadar bahwa kita ini bersaudara ya, baik itu saudara secara nasab, secara kekeluargaan, secara perkawinan, secara iman, keimanan, bahkan sebangsa, bahkan juga saudara sesama umat manusia di muka bumi ini. Semoga kita pertama bisa mengutamakan keadilan, bisa mendahulukan rasa kemanusiaan dalam rangka menolong sesama dan menjaga kehormatan sesama saudara-saudara kita. Untuk itu di penghujung acara ini, mari sama-sama kita berdoa yang insya Allah doa akan dipimpin oleh guru kita, Al-Ustadz Al-Mukarram Abi Amir Faisal. Silakan Abi Fadl. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. La ilaha illallahul halimul karim, la ilaha illallahul halimul azim, la ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil karim. Ya Rahman ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghith. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Ya Allah, kami banyak dosa, banyak khilaf. Seringkali lisan kami enggak terjaga. Seringkali kami menjelek-jelekkan orang lain. Seringkali kami jatuh dalam perbuatan ghibah. Seringkali mata kami suka mengintip aurat orang lain. Seringkali pandangan kami enggak terjaga, baik melalui handphone, kadang melalui di tengah kehidupan kami sehari-hari yang tak terhindarkan. Engkau Maha Tahu ya Allah. Jagalah hati kami, jangan sampai kami terus menerus iman kami tergerogoti oleh dosa-dosa kami, dosa pandangan, at-tajassus, dosa lisan, al-ghibah, dosa memfitnah orang lain, menjelek-jelekkan orang lain. Ya Rabbal Alamin, beri kami kebaikan-kebaikan ya Allah. Dari kebaikan pandangan kami, kebaikan lisan kami, kebaikan tangan kami, kebaikan kaki kami. Jangan sampai kami melangkah ke tempat-tempat maksiat ya Allah. Jangan sampai tangan kami menyentuh, mengambil, menulis apa yang Kau haramkan ya Allah. Kebaikan mata kami, jangan sampai mata kami melihat yang Kau haramkan ya Allah. Jangan sampai mata kami melihat yang sia-sia ya Allah. Jadikan mata kami selalu melihat Al-Quran, melihat yang Kau halalkan ya Allah, melihat suami kami, melihat anak-anak kami dengan penuh cinta dan kasih sayang ya Allah, melihat istri kami dengan penuh cinta dan kasih sayang ya Allah. Amin. Jadikan kami semua satu saudara ya Allah. Amin. Saudara sebangsa, saudara setanah air, amin, saudara seagama, amin, saudara sekemanusiaan, amin, dan saudara dalam satu keluarga kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa, dengan demikian hari ini kita sudah mempelajari banyak hal dari surah Al-Hujurat ayat 9 sampai ayat 13. Kita mempelajari bahwa seandainya ada saudara kita yang berselisih, kita berusaha untuk mendamaikan, jaga persatuan ukhuwah, keislaman, persaudaraan kita.
bahkan juga sebagai anak satu bangsa, satu negara, kita jaga persatuan bangsa kita. Yang kedua juga mari sama-sama kita hindari sifat kita dari prasangka buruk terhadap saudara kita, menjaga hati kita terhadap keluarga kita, terhadap suami, pasangan kita, anak kita, kakak dan adik kita, ya, dan menyadari bahwa yang paling mulia adalah orang-orang yang bertakwa, bukan dari harta, bukan dari jabatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya senantiasa taat dan memperbaiki diri sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Saya David Halik undur diri. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabil haq fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah. Acara ini dipersembahkan oleh Wah, rendah gula. Nyaman diminum.